Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah SWT dan mudah-mudahan juga menjadi kifarat dosa. Tetap bersabar ikhwan akhwat dengan selalu menyimak siaran-siaran Rasil. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali hadir dalam kajian insya Allah di kajian spesial ini, bincang spesial ini, kami kehadiran narasumber jauh sebenarnya. Kalau dari suara sebenarnya udah familiar nih dengan Ikhwan dan Akhwat setiap hari Senin siang. Tapi untuk kesempatan kali ini alhamdulillah guru kita bisa silaturahim ke studio Rasil di Bekasi. Ustadz Tengku Dr. Amri Fatmi dari Aceh telah tiba di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Syaban nih. Di bulan Syaban. Sebelum Ramadan Ustadz udah safari dakwah lagi nih. Alhamdulillah. Dalam rangka mempersiapkan ya diri dan juga mengajak orang mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Ya, mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Ikhwan Akhwat juga kan dalam bulan Rajab memasuki Syaban, ini banyak nih narasumber-narasumber di Rasil yang sudah memberikan materi-materinya tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Memang sepertinya ada juga yang menganggap Ramadan kegiatan rutin, ada yang menganggap sampai ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya menjadikan Ramadan itu menjadi sesuatu yang istimewa supaya kita nanti menjalaninya itu dengan istimewa juga. Gitu. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini guru kita Ustadz Tengku Amri ini akan menyampaikan gitu bagaimana bulan yang istimewa ini harus dipersiapkan dengan istimewa juga. Begitu ya Ustadz ya? Jadi selain fisik, karena rata-rata bisa nyiapin fisiknya aja nih Ustaz. Gimana supaya kuat, menunya menu apa itu aja yang disibukkan gitu ya. Nah bagaimana juga persiapan imannya gitu, persiapan jiwanya, mentalnya gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Begitu ya Ustaz? Ya, baik Ustaz, bagaimana kita mengawali kajian ini dan bagaimana Ustaz menyapa pendengar Ikhwan dan Akhwat? Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih Angga dan seluruh kru Radio Rasil untuk Islam yang satu. Senang sekali bisa berjumpa langsung di sini di studio ya. Kita akan bincang sedikit tentang bagaimana persiapan ya kita dalam menunggu bulan suci Ramadan, menantikan bulan suci Ramadan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Seperti Angga sampaikan tadi, bukan cuma masalah fisik saja yang kita persiapkan, tapi mental, jiwa, dan semangat kita, bagaimana kita persiapkan. Nah, saya mencoba mengawali pertemuan ini dengan sebuah kisah nih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad ya. Kisah ini mengenai tentang ada dua orang sahabat Nabi, itu masuk Islam sekaligus ya pada satu hari. Ini ceritanya diceritakan oleh Thalhah ibnu Ubaidillah. Ada dua orang sahabat Nabi itu masuk Islam sekaligus. Kemudian satu orang dari mereka, dari yang dua ini, berjihad fisabilillah setelah setahun masuk Islam dan wafat syahid fisabilillah. Satu orang lagi kawannya terlambat meninggalnya setahun kemudian. Tapi bukan meninggal fisabilillah dari sisi perang ya, bukan karena perang meninggalnya. Ya meninggal di rumah, meninggal biasa. Kemudian Thalhah melihat di dalam mimpi bahwa mereka berdua sedang masuk ke dalam pintu surga, sedang ngantri di pintu surga gitu. Nah, ternyata yang terlambat meninggal ini setahun kemudian meninggal dan bukan fisabilillah, bukan di jalan perang, bukan sedang berperang, justru itu yang duluan masuk surga. Sedangkan ketika kawannya yang duluan meninggal dalam perang ini
mau masuk ke dalam surga, dikasih tahu bahwa kamu belum saatnya. Nanti kamu baru boleh masuk. Itu dalam mimpi. Talha ibn Ubaidillah heran, kenapa enggak yang pertama meninggal duluan masuk? Kenapa yang terlambat meninggal justru duluan masuk? Nah, ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi kemudian ketika ditanyakan mimpi itu apa betul demikian? Ya. Nabi mengatakan, wa ayyu dzalika ta'jabun? Kenapa engkau heran dengan yang demikian? Awalaysa qad shama Ramadan wa shalla kada sajdatan fi sanah, kata Nabi. Bukankah yang dia ini yang panjang umurnya, dia sudah sempat dapat sekali puasa Ramadan. Ya. Dan dia sempat sholat sekian-sekian kali sujud di dalam setahun itu. Fama bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ardh. Nah, perbedaan antara keduanya ini adalah perbedaan antara langit dan bumi, kata Nabi. Apa bedanya nih? Lihat. Yang satu meninggal biasa aja, tapi dia dapat kesempatan puasa Ramadan loh. Dengan itu dia duluan masuk surga, kata Nabi SAW. Jadi, kalau seandainya diberikan kesempatan kita sekali aja Ramadan, itu menjadikan kalaupun kita nih semua insya Allah masuk surga, tapi itu akan membedakan level kita loh. Gara-gara apa? Puasa Ramadan. Maka setiap kita menantikan kesempatan bulan Ramadan ini, itu sebagaimana para salafus saleh 6 bulan sebelum itu sudah mereka nantikan, mereka tunggu. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa itulah fadilah besar bulan suci Ramadan di antaranya, yang semua kita semestinya menanti-nantikan dan menunggu-nunggu apabila datang, betul-betul kita beribadah dengan baik di dalam bulan suci Ramadan itu. Nah, kemudian kita lihat hadis Nabi SAW yang Nabi riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kira-kira ini saya ingin ngajak para hadirin semua dan juga para pendengar radio Rasil dimanapun berada untuk kita bertanya ya, Nabi itu kasih kabar gembira tentang bulan Ramadan gimana sih? Apa yang Nabi kasih tahu gitu? Kita kan mau promosi nih, ya, kita rame-rame ini mau promosi bulan Ramadan nih, ibaratkan big sale nih ya. Ayo mari rame-rame untuk ya belanja gitu, untuk dapatkan keuntungan hemat gitu kan, super hemat kan gitu biasanya diskonnya. Ini bulan suci Ramadan nih, kita sedang mempromosikan, yuk mari rame-rame kita ingin untuk menyambut dengan meriah bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amalan yang bisa kita buat. Nabi itu gimana ya cara beliau untuk memberikan kabar gembira tentang Ramadan ini? Coba dengarkan cara Nabi kasih kabar gembira kepada sahabat datangnya bulan Ramadan. Kira-kira kita kalau Nabi bilang itu gembira nggak ya? Ya kan? Gembira nggak kita ya? Atau biasa-biasa aja gitu ya? Coba dengarkan. Ini hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kana yubashiru ashabahu qal ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian, kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi fayanzilur rahmah wa yuhittul khataya wa yastajibud du'a. Maka Allah akan meliputi rahmatnya ya. Akan turun rahmat Allah di bulan itu, akan dihapus dosa-dosa dan Allah akan mengabulkan doa. Ini bagian pertama daripada sabda Nabi. Pertama apa? Nabi katakan bahwa datang bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Berkah itu apaan sih? Berkah itu yang sedikit tapi banyak, terasa banyak. Sedikit itu cukup. Umur kita pendek tapi amalannya banyak. Ya, itu kan berkah ya. Makanan yang sedikit kita makan tapi kok kenyang gitu ya. Itu berkah, ya. Jadi bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan seperti itu. Perkara kecil kita lakukan tapi pahalanya besar, ya. Itu berkah. Kemudian Allah akan turunkan rahmat di bulan itu, ya. Di antara rahmat Allah itu apa? Kesalahan-kesalahan dan dosa itu diampuni bulan Ramadan, kata Nabi. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha daripada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang sahih, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan salat qiyam bulan Ramadan, itu diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu kan keampunan semua loh.
Dan nggak main-main, bukan setahun dosa, 2 tahun dosa, dosa-dosa terdahulu. Jadi bayangkan kalau seandainya datang bulan suci Ramadan, kita itu biasa aja. Nggak mempersiapkan untuk mendapatkan maghfirah Allah itu, pengampunan Allah. Ini bukan promosi untuk ampunan dosa setahun loh. Ini promosi untuk ampunan dosa, diputihkan dosa kita. Ya, jadi nggak ada main-main bulan suci Ramadan. Diampuni dosa-dosa kata Nabi. Kemudian apa lagi? Yanzurullahu ila tanafusikum fayubahi bikumul malaikah. Kata Nabi ketika beliau memberikan kabar gembira lagi apa? Bahwa Allah akan melihat kepada tanafus. Tanafus itu adalah apa namanya? Berlomba-lomba kalian untuk berbuat kebaikan. Nah, ini penting nih untuk kita tahu bahwa Allah di bulan Ramadan itu melihat kita itu berlomba-lomba ingin lebih daripada saudara kita. Artinya bulan Ramadan itu bulan berjamaah. Berjamaah ngapain? Berlomba untuk berbuat kebaikan. Jadi bulan jamaah itu, bulan Ramadan itu bulan di mana kita sama-sama beribadah bersama-sama tapi berlomba. Ya, oh dia mampu begini, saya harus lebih dong, ya. Dia mampu begini, saya harus lebih dong. Yanzurullah ila tanafusikum. Ada kompetensi, ada kompetisi di sana. Ada perlombaan, ya. Itu Nabi sampaikan kepada kita, bulan Ramadan seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'arullaha min anfusikum khairah. Maka perlihatkanlah pada Allah kebaikan dari diri kalian. Nah, kebaikan apa yang ada pada diri kita, perlihatkan habis-habisan pada bulan itu. Jadi kita sampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah terbit edisi spesial daripada kita gitu. Versi terbaik yang kita miliki itu bulan Ramadan itu nampak gitu. Edisi terbaik, edisi spesial, versi spesial kita ini. Seperti apa sih kita ini? Kalaulah misalkan nggak sanggup jadi orang baik 11 bulan, ya minimal sebulan aja lah. Ya, bulan Ramadan minimal gitu ya. Kalau memang nggak sanggup 11 bulan, maka Nabi sampaikan fa'arullaha ta'ala min anfusikum khaira. Jadi perlihatkan sama Allah yang terbaik yang dari diri kita. Nah, itu kata Nabi, fa inna syaqi man hurrima fihi rahmatullah. Karena sesungguhnya asyaqi itu adalah orang yang tidak beruntung ya dalam hidup. Nauzubillah ya, kalau nggak beruntung dalam satu hari oke lah. Tapi ini asyaqi itu nggak beruntung dalam hidup. Orang yang nggak beruntung dalam hidup itu adalah yang tidak mendapatkan rahmat di bulan itu. Ya, orang bulan promosi habis-habisan terhadap pahala dan ibadah, dia sama sekali nggak dapat apa-apa. Nah, bercermin daripada hadis Nabi ini begini loh, Nabi menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat. Kira-kira kita merasa gembira nggak? Mana lebih kita merasa gembira? Maaf nih ya, kalau ada yang mungkin pendukung Barcelona, ya Manchester United ya, tadi malam nggak sempat nonton pertandingan misalkan, pas tahu bahwa Barca menang semalam, senang nggak ya? Oh senang. Terus kalau dengar hadis Nabi yang macam gini, senang nggak ya kalau datangnya bulan Ramadan? Atau biasa aja gitu ya? Ya kita bisa menimbang diri kita juga kan, bahwa kenapa ya bicara masalah akhirat dan juga masalah ibadah Ramadan itu, kabar gembira datang rahmat Allah, diampuni dosa, kemudian bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, tapi ya biasa aja gitu. Gimana tuh? Kenapa biasa aja? Tapi kalau dibilang Barca menang semalam kok senang gitu. Nah, ini mari kita didik hati kita untuk perkara-perkara rahmat Allah itu mestilah kita bergembira dengan itu. Makanya dalam hadis lain Nabi sampaikan futiha fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi syayatin, bahwa di dalam ketika datang bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu ya. Pintu surga dibuka. Saya senang nggak ya? Artinya bahwa setiap amalan saya bulan Ramadan itu nanti akan langsung bisa menjadi sebab saya ke surga. Begitu kata para ulama, dibukakan pintu surga itu. Jadi kesempatan itu saya ambil nggak ya? Kesempatan itu mau saya manfaatkan nggak ya? Senang nggak saya dapat kesempatan itu?
mungkin orang ketika dikatakan akan diputihkan pajaknya lebih senang ya daripada diampuni dosa-dosanya. Ya, gimana tuh ya. Jadi mudah-mudahan ya kabar gembira yang disampaikan Nabi ini ya betul-betul menjadi pemicu bagi kita untuk mempersiapkan ibadah terbaik kita pada bulan suci Ramadan. Membuat kita rindu terhadap bulan suci Ramadan. Nah, begitu mungkin Angga sedikit penjelasan awalnya. Nah, Pak Ustadz, pasti ada gambaran ya, atau bahkan ada klasifikasinya buat orang atau muslim nih yang beriman ketika dia merespon kabar gembira ini. Kalau tadi orang Ustadz mencontohkan seperti itu, bagaimana sebenarnya keimanan seseorang yang dia bisa senang, yang dia bisa semangat atau excited lah gitu ya, ketika datangnya Ramadan. Tipe-tipe muslim yang seperti apa tuh yang bisa dia semangat menerima kabar Ramadan? Atau tipe muslim seperti apa yang ketika datang kabar tentang Ramadan, keistimewaannya dia biasa aja? Gitu. Jadi sebenarnya hati kita itu kan sebagaimana kita selama ini membawa dan mendidiknya ya. Kita selama ini hati kita itu kita lalaikan dengan apa sih? Hati kita didik dia dengan apa sih ya? Kita senangkan dia dengan apa ya? Kalau seandainya hati kita sering kita menjadikan dia senang dengan ibadah pada Allah, kita menjadikan kehidupan kita itu combine lah dari sisi bahwa seimbang ya. Ada urusan akhirat, ada urusan ibadah kepada Allah kita perhatikan, ada rahmat Allah yang kita tunggu ya. Ada ibadah yang bagus kita jaga. Saya pikir bahwa hati yang dididik seperti ini ketika dikabarkan tentang surga dibukakan pintu ya, kemudian rahmat Allah turun ya, kemudian akan dilipat gandakan pahala, ditambah lagi dengan misalkan dosa-dosa diampuni semuanya. Ini akan menjadikan dia gembira sekali. Kenapa? Inilah waktu yang dia tunggu-tunggu loh. Itu yang selama ini doa yang dia panjatkan, ampuni dosaku ya Allah ya. Ya Allah, lipat gandakan ibadah pahala-pahala dalam ibadahku ya. Berikan rahmat kepadaku. Hati yang selalu mengharap kepada rahmat Allah, datangnya kabar gembira dan bulan suci Ramadan, dia akan sangat gembira dan senang. Itu persis seperti ibu-ibu yang udah nunggu kapan promosi mau beli baju gitu ya, untuk lebaran untuk anaknya, pas tahu ternyata ada big sale bulan itu, dia akan senang sekali loh ya. Dia akan senang sekali pergi untuk belanja gitu. Kenapa? Itu yang ditunggu-tunggu selama ini. Nah, sedangkan kita yang mendidik ataupun sebahagian kita yang mendidik hati kita jauh daripada urusan seperti itu, justru disibukkan dengan lebih banyak porsi dunianya ya. Kita senang dengan lagu-lagu terbaru apa, sehingga kemudian juga lagi tren sekarang apa, kemudian kalau ibu-ibunya mungkin ya ada ikut tren-tren ya, lagi nanam bunga, berarti bunga, beli pot bunga rame-rame gitu. Sekarang trennya apa? Pas tahu ada pot bunga yang bagus-bagus, maka akan senang dengan pot bunga bagus-bagus kan? Bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau urusan akhirat tidak kita hiraukan juga, maka ketika datang masalah perkara yang seperti itu, datangnya bulan suci Ramadan, ya biasa aja. Karena apa? Saya nggak pernah mendidik hati saya untuk merindukan yang seperti itu. Nah, maka kita harapkan inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan al-ghafil. Ghafil itu adalah ketika datang sesuatu yang sebenarnya dia butuhkan, tapi dia tidak mendapatkan itu. Dia lalai akan hal yang seperti itu. Makanya kita harapkan kepada seluruh diri saya sendiri juga, kepada para pendengar juga, untuk agar yuk kita dalam mendidik hati ini seimbangkan dalam hidup ini ya. Ada urusan duniawi kita, iya oke, urusan duniawi kita. Ada juga urusan akhirat kita, mengharap rahmat Allah, itu juga kita berikan porsi sehingga hati kita ini seimbang ya. Begitu. Nah, kita tahu mengenai syariat ini itu Pak Ustadz ya, dalam Al-Qur'an. La'allakum tattaqun. Nah, bagaimana Pak Ustadz dari mulai persiapannya dengan ibadah Ramadan nanti gitu ya, kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa. Di tengah-tengah sekarang ini istilahnya dari mulai pergaulan gitu ya, lalu juga kondisi politik, sosial, ekonomi yang justru sepertinya akan menjauhkan manusia dari Allah gitu. Dengan kondisi sekarang nih Pak Ustadz. Karena tadi dengan momen datang Ramadan saja,
ada beberapa orang yang dia ngelihatnya dari sisi ekonomi aja. Alhamdulillah datang Ramadan nih, jualan saya bakalan laku. Dia excited-nya di situ gitu. Betul. Jadi dia tidak akan Karena selama ini dia hanya hidup untuk masalah nah ekonominya aja itu. gitu ya. Atau bagi politisi, wah Ramadan nih. Ramadan Promo untuk konstituen dia nih. Iya, ya. Atau Bulan untuk depan. bagi pejabat, untuk ini. Nah, bagaimana puasa yang benar-benar Ramadan ini untuk penghambaan kita seorang muslim tuh buat tatakun. Ya. Jadi ketika Allah berfirman ya, kutiba ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian bertakwa. Jadi tatakun di situ adalah daripada kata-kata wiqayah. Wiqayah itu bermakna adalah antaj'al bainaka wa baina ghadabillah al-wiqayah. Kita membuat perlindungan diri kita daripada azab Allah dan daripada murka Allah. Orang yang mencari perlindungan, menjauhkan diri daripada murka dan azab Allah, itu namanya orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang berpuasa ini adalah orang yang nahan diri daripada memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah merupakan bahan bakarnya terhadap banyak hal yang memurka Allah kalau dia tidak dikontrol dengan baik. Hawa nafsu itu sendiri baik loh, bukan tidak baik. Tapi kalau seandainya terkontrol sesuai dengan aturan Allah. Kalau dia tidak terkontrol justru menjadi penyebab daripada murka Allah. Nah, makanya dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa itu sebenarnya berpuasa dari yang haram atau dari yang halal? Yang halal. Yang halal kan? Iya. Ketika puasa kita menahan diri dari yang halal, bukan yang haram. Iya. Ya, kita makan minum. Yang kita makan yang kita minum punya kita sendiri kok. Yang selama ini kita minum berhubungan suami istri. Orang punya istri ya istrinya sendiri kan halal bagi dia, tapi itu jadi haram kan? Jadi puasa itu mendidik kita untuk nahan diri dari yang halal. Bukan yang haram Ustaz. Yang haram di luar puasa juga haram. Harus dijauhi gitu ya. Jadi apa maksudnya? Bahwa puasa itu mendidik kita daripada walaupun itu halal, kan ada memperturutkan nafsu secara halal kan? Kita saatnya mengontrol nafsu kita agar walaupun pada yang halal kita punya kekuatan mengontrolnya. Dengan begitulah orang akan mampu, dia akan balance dalam hidupnya, mengontrol dirinya sehingga tidak mudah jatuh dalam perkara yang mengundang murka Allah. Macam itulah jiwa orang yang bertakwa. Nah, begitulah jiwa orang yang bertakwa. Kemampuan mengontrol diri dari hawa nafsu walaupun yang haram, walaupun yang halal sifatnya. Sehingga para ulama salaf ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan sampai kepada hakikat takwa sampai kamu mampu meninggalkan hal-hal yang boleh-boleh saja demi jauh daripada murka Allah. Bukan cuma yang haram loh, tapi sudah yang ini boleh, mubah, tapi dia jauhi juga. Demi apa? Jangan sampai terperosok pada murka Allah. Ini sudah derajat takwa nih. Sampai ke situ ya Pak Ustadz. Iya, betul. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, untuk mengingatkan kita juga Pak Ustadz ya, sebagai muslim ini, dalam hidup bermasyarakat, gitu ya, berbangsa dan juga bernegara. Selama sebelum Ramadan aja, ini kan masalah tuh banyak terus gitu ya. Bagaimana Ramadan itu bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan umat, Pak Ustadz? Ya, Ramadan menjadi solusi untuk semua permasalahan umat. Ada satu pelajaran bulan Ramadan yang itu betul, seperti Angga sampaikan ini, bisa menjadi solusi bagi permasalahan umat. Apa itu? Bulan Ramadan, lihat, itu umat kita semua, se-Indonesia lah kita katakan, umat Islam di Indonesia, berubah pola hidup mereka secara serentak. Semua mereka mampu untuk bangun sahur, makan sahur, pola aktivitas hari-hari berubah. Ya, mampu secara serentak. Dan bahkan kalau di Aceh, serentak nggak ada lagi warung nasi hilang. Nggak ada orang jualan makanan. Jadi semuanya itu bangun di waktu yang sama, sholat di waktu yang sama, buka puasa di waktu yang sama, dan kita mulai men-set agenda kita hari-hari demi untuk jaga bulan Ramadan, puasa kita bulan Ramadan. Tuh lihat. Saya pikir juga kita di sini, bukan cuma di Aceh, di Jakarta dan sekitarnya juga, ketika bulan Ramadan aktivitas kita berubah semua, ya.
tidur kita juga pola berubah. Malamnya kita rame-rame pergi ke masjid berbondong-bondong, ya. Padahal biasanya nggak pernah bahkan pergi ke masjid, tapi itu pergi ke masjid, mampu kan? Ini ada semangat berjamaah bersama loh. Jadi bulan suci Ramadan itu mampu mendidik kita untuk bersatu kembali secara iman. Gara-gara iman kita mampu untuk mengubah aktivitas kita demi ibadah kepada Allah. Jadi kalau dibilang bahwa umat Nabi Muhammad ini nggak mampu bersatu lagi, umat Muhammad ini Nabi Muhammad ini sudah nggak ada harapan lagi. Coba lihat di bulan Ramadan, masih ada harapan nggak mereka bersatu? Masih ada harapan nggak mereka berubah gitu? Kalau kita masih lihat bulan Ramadan betapa mampu untuk menjadikan kita berubah atas dasar panggilan iman, nih, ada besar kebaikan pada umat ini. Ya, ada suatu hal yang menggembirakan pada umat ini. Kita berpikir positif, ini bisa untuk menjadikan modal umat ini akan baik ke depan. Saya pikir itu adalah pelajaran penting yang mampu dibangkitkan daripada bulan suci Ramadan yang akan mengubah banyak daripada problem umat yang terjadi kemudian. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Karena tadi Ustadz langsung singgung dari masalah problem umat ke persatuan umat. Ya. Ramadan dijadikan momen untuk ruh persatuan umat. Betul. Ya. Biasanya kita bersatu itu ada istilah psikologis ya. Bersatu ketika timpa masalah. Ya. Bersatu ketika ada problem gitu. Betul. Ya. Nah, kenapa seperti itu Pak? Kenapa umat harus bersatu ketika ada problem gitu? Kenapa tidak dia bersatu? Memang syariatnya seperti itu. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita Pak Ustadz untuk bersatu memang karena ini perintah dari Allah SWT. Ya. Sebagai penutup Ustaz. Ya, baik. Nah, ya kita secara tanpa perlu diajarkan secara fitrah manusia, bahkan saya pikir juga selain manusia juga, dia kalau terasa terjepit, dia akan mencari kawan, akan mencari orang yang siap untuk membantu, yang meringankan bebannya, yang meringankan masalah yang dia hadapi. Itu nggak perlu pendidikan, nggak perlu iman tuh. Orang seperti itu nggak perlu dididik loh. Kamu harus cari pertolongan kalau kamu itu naluri itu ya. Tapi bersatu atas dasar panggilan jiwa, ya itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, sesuatu yang kita pilih. Nah, sekarang mampu nggak umat Islam ini bersatu atas dasar panggilan iman mereka? Ya, ubah gaya hidupmu, ubah apa yang kamu makan, ubah pola tidurmu. Ubah kemudian halal haram yang selama ini kamu biasa konsumsikan. Bisa nggak kamu ubah? Kalau saya sendiri nggak sanggup. Tapi kalau rame-rame mungkin sanggup. Nah, bulan Ramadan mendidik kita itu bersatu atas dasar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, mereka akhirnya yang nggak pakai jilbab bulan Ramadan pakai jilbab, yang biasa makan apa-apa gitu, ya bulan Ramadan nggak ada makan lagi gitu kan. Ya, mampu mengubah. Yang biasa jarang ke masjid sudah pergi ke masjid, yang biasa nggak ada sholat sunnah pedisaan malam hari, rame-rame pergi sholat sunnah di malam hari. Itu menunjukkan bahwa umat Nabi sebenarnya mampu untuk bersatu atas dasar panggilan iman. Ini ada nih. Tinggal kita usaha daripada kita, ya kita melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial juga, dan para ulama yang terus menyerukan persatuan terhadap umat atas dasar iman. Persatuan yang seperti inilah yang memberikan perubahan kebaikan yang fundamental di masyarakat. Nah, dan itu ada harapan baik di umat Nabi. Bulan Ramadan selalu mendidik kita setiap tahun untuk itu. Masya Allah. Tadi pertanyaan terakhir. Ya. Nah, sekarang penutupnya dari Ustaz. Penutupnya Pak Ustaz untuk ya. Ikhwan dan akhwat nih supaya baik. Penutup dari kami dan ini adalah merupakan pesan wasiat daripada kami untuk kami sendiri dan kepada para pendengar semuanya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah hendaknya orang-orang mukmin itu bergembira. Kita datangnya bulan rahmat, bulan Ramadan itu bulan rahmat. Semestinya kita selaku orang mukmin bergembira dengan datangnya rahmat itu. Maka kalau seandainya datang Ramadan tidak terasa gembira, kita mempertanyakan macam apa hatiku ini sehingga dia tidak merasa gembira dengan datangnya rahmat Allah.
pengampunan ditawarkan oleh Allah, kenapa hati ini tidak tergerak untuk ingin membelinya, ingin untuk bahkan mendapatnya secara gratis, untuk beribadah dengan baik pada bulan suci Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah tuliskan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah, dipilih untuk beribadah dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan pengampunan pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Sekian. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas nasihatnya kepada kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian spesial kita bersama guru kita Ustadz Tengku Amri Fatmi dari Ulama Aceh. Mudah-mudahan nanti beliau bisa terus silaturahim dengan Rasil dan juga dengan ikhwan akhwat. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.